Hai guys, hari ini aku akan jelasin tentang bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas yang akan dijelaskan hari ini adalah tentang keripik balado 4x7. Yang pertama kita langsung aja ya. Ada 9 blok yang kemudian harus kita isi. Nah, bisnis model kanvas ini adalah peta yang kemudian harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, besar atau kecil, untuk memetakan apa yang menjadi kelebihan, kemudian peluang dari usaha yang sudah dijalankan. Nah, mungkin kita langsung saja. Yang pertama, customer segment yang kemudian ditentukan oleh keripik balado itu adalah wisatawan lokal, warga kota Padang, tour leader, retail kecil, dan mahasiswa atau orang muda yang suka wirausaha. Yang kedua itu adalah customer relationship. Keripik balado 4x7 kemudian membangun hubungan yang baik dengan customer itu melalui beberapa cara. Yang pertama, adanya harga resell untuk retail kecil. Nah, di sini produk-produk 4x7 itu tidak hanya di toko pusatnya saja, tapi kemudian juga disebar dan dijual ke toko-toko retail kecil seperti ke supermarket atau kemudian ke swalayan ataupun toko-toko yang juga menjual makanan khas atau oleh-oleh. Yang kedua, komisi 10% transaksi untuk tour leader atau tour guide. Artinya ketika misalnya tour leader membawa rombongan atau tour guide membawa rombongan dan rombongan tersebut belanja berapapun jumlah belanjanya, maka tour leader itu bisa mendapatkan komisi 10%. Misalnya dari total rombongan yang belanja itu adalah 10 juta, maka tour leader itu bisa mendapat 1 juta, dan itu memang selalu kita gunakan. Yang kedua itu adalah free 1 pieces keripik di atas order 200.000. Ini merupakan cara kita bagaimana membangun hubungan dengan customer. Kita memberikan gratis keripik buatan kita itu untuk di atas orderan 200.000. Yang kedua adalah THR berupa uang dan barang untuk setiap tour leader atau tour guide. Jadi kita setiap lebaran itu memang selalu memberikan THR dan barang itu berupa makanan, sirup, dan pakaian untuk beribadah, dan itu ditujukan untuk setiap tour leader dan tour guide yang kemudian menjadi pelanggan kita. Lanjut ke channels adalah kemudian di mana saja sih kita memasarkan produk kita. Yang pertama itu melalui gerai offline. Kita punya gerai offline itu cuma satu di Jalan Belakang Olo 1 nomor 22, itu di belakang McDonald. Kalau teman-teman tahu, itu ada gerai offline, itu dia. Yang kemudian di sosial media kita juga kita juga mempromosikan produk kita melalui Facebook, Instagram. Lalu sponsorship, kita kemudian juga membuka yang namanya reseller untuk setiap retail kecil yang ikut menjualkan produk kita. Dan yang terakhir marketplace. Yang marketplace kita juga udah punya yang namanya toko di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Itu adalah channel-channel yang dimana customer bisa menemukan produk kita. Selanjutnya itu apa sih yang menjadi value position dari 4x7? Yang pertama, value positionnya adalah, yang pertama kita ada open kitchen. Jadi setiap orang yang datang ke tempat kita ajak, ketika mereka berminat untuk melihat proses produksi, kita akan mengajak mereka ke proses produksinya, bisa melihat dan bertanya-tanya gitu loh, bahkan bisa ikut terlibat gitu loh, untuk mempunyai pengalaman atau experience. Yang kedua adalah produk kita ini adalah no MSG, no pengawet, aman untuk lambung. Jadi ini khusus banget untuk orang-orang yang suka menjaga kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah kita ada tester di toko. Jadi kita punya slogan itu coba dulu baru beli. Artinya seseorang bisa memutuskan beli atau tidak, itu mereka bisa nyoba sehingga mereka terhindar dari salah beli dan nyesel misalnya apa yang dibeli itu nggak sesuai dengan apa yang disukai. Hampir seluruh produk di
toko keripik 4 balado itu punya testernya. Itu selanjutnya adalah kayak activity. Yang menjadi aktivitas kunci dari keripik balado 4x7 adalah pemasaran yang luas. Untuk pemasaran itu keripik 4x7 tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah lokal itu Padang dan Sumber, itu juga penjualan kita itu sampai ke seluruh Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke. Artinya dengan adanya marketplace dan media sosial membantu pemasaran kita, sehingga bahkan yang terbaru ini produk kita itu sampai ke Amerika Serikat. Yang kedua itu adalah produksi produk yang selalu fresh from oven, dan setiap hari kita menjanjikan bahwa produk kita selalu fresh setiap hari, tidak apa, karena itu karena produk itu tidak akan tertahan ya atau menumpuk. Kita yakinkan bahwa rasanya akan fresh setiap saat. Yang selanjutnya adalah key partners kita. Itu ada beberapa orang. Yang pertama itu adalah petani, adalah supplier bahan ubi, cabai, itu kita langsung ambil dari petani dan kita slice-nya ubi yang kemudian keperluan yang lainnya. Kita juga bekerja sama dengan pedagang. Nah, dengan pedagang yang udah menjadi langganan kita mendapatkan harga yang cukup miring dibanding harga biasa. Selanjutnya adalah kargo atau jasa pengiriman. Untuk di keripik balado 4x7 kita cuma menggunakan jasa pengiriman Rex yang memang langsung di toko. Nah, sedangkan kita juga menyediakan jasa pengiriman yang lain kayak Tiki, JNT dan yang lainnya, tapi itu kita langsung antar ke jasa pengiriman center mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah Tour Leader ini merupakan partner kita dari dulu sampai sekarang. Sedikit memberitahu bahwa keripik balado 4x7 ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, cukup lama dan jadul. Sehingga memang selama 40 tahun kita memang punya hubungan yang sangat baik dengan Tour Leader. Next, cost structure. Biaya-biaya apa saja sih yang kemudian kita gunakan dalam produksi kita? Yang pertama itu adalah biaya produksi. Biaya produksi itu termasuk kemudian biaya bahan baku di dalam sana. Yang kedua itu adalah biaya operasional. Ini termasuk ada penyusutan alat-alat, kemudian biaya distribusi, kemudian termasuk juga gaji pegawai di dalam sini juga. Yang terakhir itu adalah biaya pemasaran. Nah, untuk biaya pemasaran kita juga keluarkan uang untuk promosi, seperti kita udah promosi di hotel, kita punya stand di hotel dan itu memang kita membayar untuk itu. Lalu kita juga memasarkan di radio, dan yang terakhir kita menggunakan artis Instagram atau selebgram untuk mempromosikan produk kita. Lalu kemudian diskon dan komisi. Itu kira komisi ini untuk tour leader yang memasarkan produk kita itu melalui rombongan mereka yang datang. Yang terakhir adalah revenue stream. Apa sih kemudian yang bisa didapat dari keripik 4x7? Yang pertama itu adalah cashback, komisi dari jasa pengiriman Rex. Jadi setiap bulan itu kita dapat komisi dari jasa pengiriman karena sudah salah satu yang mempromosikan jasa mereka. Kedua itu adalah dari penjualan produk sendiri, keuntungan kita. Yang ketiga dari komisi bisa kita katakan dari komisi yang kita dapat dari orang-orang yang menitipkan produk ke kita. Jadi di toko kita juga menerima orang-orang yang menitipkan produknya. Kemudian dari kelas experience, ke depan kita akan membuat kelas untuk memasak keripik bagi wisatawan yang pengen belajar, punya pengalaman membuat keripik, nanti bisa kemudian belajar ke kita. Yang terakhir adalah private label. Nah, ini yang baru. Nah, ini kita memang tadi menyasar customer segment yang mahasiswa atau orang muda, dimana nanti mereka bisa membuat produk sendiri dengan label sendiri, tapi yang memproduksi adalah keripik balado 4x7. Dan si
wirausahawan muda itu bisa menentukan model, rasa, yang kekinian. Nah, ini merupakan revenue stream dari kita dan ini yang terbaru. Mungkin itu saja dari saya tentang model bisnis kanvas. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan untuk memahami tentang bagaimana memetakan usaha kita sehingga usaha kita bisa kedepannya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih.